Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian hingga pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita. Aktivitas dunia kita laksanakan, aktivitas untuk akhirat kita laksanakan. Kemudian pada hari ini, pada siang hari ini, kita dapat mengikuti tausiah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan mengisi santapan siang rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2020. Saya ingin menyampaikan tema dalam rangkaian tema besar kita, memahami perjalanan hidup dan mati. Tapi kali ini saya akan menyampaikan apa yang digapai, yang dicapai, yang dirasakan ketika menuju titian. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua telah dihisap dan diadili. Lalu mereka melanjutkan perjalanan masing-masing ke tempat yang telah ditentukan di rapor mereka. Mereka akan melewati sebuah titian yang disebut sirat. Sebelum mereka menempuh perjalanan mereka, terlebih dahulu mereka singgah di suatu telaga yang disebut Haudun Nabi. Telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air telaga itu sangat jernih, dan siapapun yang meminumnya tidak akan pernah merasakan haus lagi. Ini kata Imam Bukhari dalam riwayatnya tentang hadis itu. Ketika itu, menurut riwayat Imam Muslim, begitu banyak yang berebutan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi hanya kaum muslimin yang diperkenankan meminumnya. Hanya kaum muslimin sajalah yang mendapatkan giliran di situ. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mendapatkan itu. Mereka yang diperbolehkan minumnya itu adalah mereka memiliki tanda cahaya di wajah mereka dan dahi bekas air wudhu yang membasahi anggota badan mereka. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan mereka ketika berada di telaga Rasul itu, mereka berebutan, sementara Rasulullah itu berada tidak jauh dari telaga itu. Keadaan orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman di situ macam-macam keadaan mereka mendapatkannya. Ada yang dapatkan, ada yang tidak. Satu kali meminum air itu tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Tidak akan pernah haus, kata Rasulullah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan ada seseorang yang beriman yang berebutan untuk mendapatkan segelas air dari telaga Nabi itu. Dia berebutan sampai dia tidak mendapatkannya. Lalu datanglah seseorang yang menawarkan kepada dirinya, bagaimana kalau saya yang mengambilkanmu air minum itu? Kata yang bersangkutan, silakan tolong ambilkan air minum itu. Lalu seseorang itu datang ke telaga Nabi dan mendapatkan air. Kemudian kembali ke si fulan itu, dikasihnya air itu 1 gelas. Diminumlah oleh si fulan. Setelah itulah si fulan bertanya kepada orang menawarkan diri mengambil air itu, siapa gerangan engkau? Biar saya tahu siapa engkau sebenarnya. Kata sosok itu apa? Aku adalah pahala dari puasamu dulu
ketika kamu di dunia ini. Aku adalah pahala puasa, di mana pada siang hari kamu menahan lapar, di mana pada siang hari kamu menahan minum, di mana pada siang hari kamu menahan segalanya. Saya ini adalah pahala dari puasamu yang mengambilkan air untukmu itu. Inilah bukti para pendengar, para penonton, amal yang kita lakukan itu akan kita dapatkan manfaat dan dampaknya ketika kita berada di alam akhirat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal Mustaqim yang kita kenal adalah jalan yang lebar. Para pakar menggambarkan bahwa jalan itu sebagai jembatan yang dilalui menuju surga. Di bawah jembatan itu terdapat jurang api neraka. Jurang neraka yang terdapat pada bagian bawah di permulaan jembatan adalah bagian neraka yang paling dalam. Sedangkan di ujung titian itu adalah neraka yang paling dangkal. Jika di awal perjalanan itu seseorang jatuh, maka ia akan memperoleh hukuman dan azab yang amat pedih. Sejak awal dia sudah mendapatkannya. Sedangkan bagian bawah akhir jembatan adalah jurang neraka yang paling dalam. Kemudian di ujungnya sana adalah jurang yang paling dangkal. Terserah orang nanti jatuh di posisi mana. Apakah di awal, apakah di tengah, apakah di akhir. Semua mereka yang melakukan maksiat itu, orang-orang yang berdosa akan jatuh sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Ada orang yang berjalan kayak kilat, bagaikan kakinya tidak menyentuh siratal mustaqim itu. Ada orang yang berjalan seperti jalannya hewan. Ada orang yang berjalan seperti jalannya siput. Ada orang yang suka mengambil di bagian luar dari siratal mustaqim itu. Ada juga yang jalan di tengah. Ada juga yang jalan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang durhaka ketika berjalan di jembatan itu, mereka enggan jalan di tengah. Mereka jalan di tepinya dan yang terujung. Maka sangat wajar jika mereka jatuh. Bermacam-macam pula kecepatan orang yang melewati jalan itu. Ada yang secepat kilat kecepatannya. Ada yang seperti angin kencang kecepatannya. Ada lagi yang lajunya seperti burung. Dan bahkan yang melewatinya dengan cara merayap. Ketika umatnya melewati jalan itu, Nabi Muhammad berdiri di ujung jalan itu melihat umatnya berjalan melewati jembatan itu sambil berdoa untuk mereka. Salim, salim. Itu kata Rasulullah. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah mereka. Bisa dibayangkan. Rasulullah meminta syafaat kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, selamatkanlah, selamatkanlah umatku, kata Nabi Muhammad. Luar biasa. Tidak heranlah kalau kita mengatakan syafi'ina, yang memberi syafaat kepada kita. Semua orang yang akan mendatangi titian jembatan itu. Hal ini digambarkan, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 71 sampai 72. Di mana Allah menyatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hasman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha dhishiya. Apa makna dari ayat itu? Dan tidak seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa keadaan setiap orang ketika melewati titian tergantung amal soleh yang mereka lakukan. Tergantung dari amal yang mereka lakukan. Apakah amal yang mereka lakukan baik ataukah amal yang mereka lakukan buruk? Tergantung dari amal mereka. Karena itulah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, beramal soleh di dunia ini akan memberi manfaat untuk kita di akhirat nanti. Amal-amal soleh itulah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amal soleh itu menyelamatkan kita dari siksaan di padang mahsyar. Amal soleh itu menolong kita ketika kita berada di telaganya Nabi. Amal soleh itu menyelamatkan kita ketika kita lewat di titian itu. Itulah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang dapat mewujudkan takwanya itu dalam amal solehnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.